Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Evi Jayanti, NIM 2019008033, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Mahasiswa, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dan menggambarkan tentang rencana penjualan jalan tol ke pihak swasta untuk memenuhi tugas dari Bapak Lalu Supardin selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sistem penjualan jalan tol. Jadi, sistem penjualan jalan tol ini bukan semata-mata untuk menjual aset negara, namun hanya mengacu pada pemindahan hak kelola atau melepas konsensi saja. Yang dimaksud dengan melepas konsensi yaitu memberi hak izin atau pengelolaan jalan tol dalam kurun waktu tertentu kepada pihak BUJT. Sedangkan kepemilikan asetnya dan tanahnya itu masih tetap di tangan negara. Jadi sistem penjualan jalan tol ini atau melepas konsensi jalan tol ini seperti sewa menyewa gitu. Tergantung kesepakatan dari pihak negara kita melepas konsensi jalan tol ke pihak swasta dengan kurun waktu berapa lama. Jadi contohnya saja, jika kurun waktunya itu sekitar 40 tahun, jalan tol akan dikelola oleh pihak swasta sekitar 40 tahun. Jika 40 tahun itu sudah berlalu, jalan tol dikelola kembali atau dikembalikan di negara kita. Selanjutnya yaitu fakta penjualan jalan tol ke swasta. Fakta yang pertama yaitu daftar jalan tol yang akan dijual. Faktanya ada sekitar 9 ruas tol yang akan dijual oleh PT Wakista yang sudah direncanakan sekitar tahun-tahun lalu, yang mungkin akan terrealisasikan tahun ini atau tahun 2021, meliputi 3 ruas tol yang berlokasi di area Jabodetabek, 1 ruas terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Pulau Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan 1 ruas lagi terletak di Jawa Timur. Jadi total dari seluruh ruas yang akan dilepas mencapai lebih dari 480 km jalan tol. Fakta yang kedua yaitu dilakukan untuk mengurangi utang. Tentu saja dengan adanya penerimaan kas lewat divisi Waskista ini juga akan mengurangi utang dari ruas tol yang tidak lagi terkonsolidasi. Fakta yang ketiga yaitu menyehatkan keuangan Wakista. Jadi divestasi ini murni divestasi dalam rangka penyehatan keuangan Wakista Group. Tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan proyek jalan tol yang masih akan dilakukan pemerintah selanjutnya. Dampak penjualan bagi negara. Dampak penjualan jalan tol bagi negara itu pasti ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Sisi positifnya tentunya dengan adanya penjualan jalan tol ini, negara mendapatkan pemasukan dana yang lumayan signifikan dong, sehingga membawa penurunan langsung di kapasitas hutang. Kita bisa melunasi hutang-hutang yang telah dimiliki oleh negara kita dan memiliki kapasitas lagi untuk mendapatkan pinjaman baru. Pinjaman baru itu bisa untuk dipergunakan untuk program-program infrastruktur selanjutnya, sehingga infrastruktur kita tidak macet di jalan karena adanya hal-hal yang memperlambat jalannya infrastruktur di negara kita. Selanjutnya yaitu di samping sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya yaitu divestasi ini melanggar konsensi negara, terutama konsensi pengelolaan jalan tol. Dalam hal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berisi tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang terkait hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara. Namun prakteknya banyak sekali perusahaan-perusahaan jalan tol di negara kita ini bekerja sama ataupun menjual ataupun divestasi itu kepada pihak swasta gitu, sehingga kepentingan publik ini menjadikan diprivatkan kemakmurannya, karena yang mengelola bukan hanya lagi negara, tapi sudah pihak asing lagi yang mengelola jalan tol kita ini gitu.
Yang selanjutnya yaitu adanya polemik negara berpihak kepada keuntungan pembisnis semata. Jadi pasti banyak banget masyarakat yang berspekulasi bahwa adanya divestasi ini hanya untuk pebisnis semata gitu. Padahal di perjanjiannya pengusaha jalan tol harus lebih berkeadilan, hendaknya menggabungkan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik itu sama rata, tidak membeda-bedakan antara pebisnis dan publik. Harusnya negara tetap berperan dong secara dominan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan jalan tol itu benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepada pembisnis belaka. Pendapat saya mengenai hal ini, karena saya sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat umum, saya sebagai masyarakat yang belajar tentang ilmu ekonomi, yang belajar tentang dalam dunia bisnis, saya mempunyai dua pandangan, antara setuju dan tidak setuju adanya penjualan ataupun divestasi jalan tol ini. Saya setuju jika saya berada dalam dunia bisnis. Hal ini sangat menguntungkan karena merupakan investasi yang akan berdampak mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan impactnya. Jadi jika berhasil, impactnya akan terjadi sekitar 5-10 tahun lagi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara Cina yang telah berhasil karena telah melakukan penjualan jalan tol ini atau divestasi jalan tol ini. Tapi untuk masyarakat awam, saya tidak setuju karena hal ini sulit untuk diterima karena merupakan investasi yang akan ditanggung oleh hajat orang banyak gitu. Bisa dikatakan menggantungkan masyarakatnya hanya untuk investasi seperti ini. Seharusnya pengusaha jalan tol itu tetap dikerjakan sendiri oleh negara atau perusahaan badan usaha milik negara. Hal itu karena konsesi jalan tol merupakan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi sendiri lagi, sehingga tidak boleh diprivatkan dan kemakmurannya. Namun jika divestasi ataupun pengelolaannya dikelola oleh swasta ataupun pihak asing, bagaimana hak publik ataupun hak masyarakat untuk memiliki ataupun menggunakan jalan tol ini? Pasti ada lagi yang diprivatkan gitu. Jadi saya sebagai masyarakat awam tidak setuju karena adanya nanti pasti akan ada batasan-batasan pengelolaan jalan tol yang mungkin akan merugikan bagi masyarakat awam seperti kita ini yang tidak tahu dalam dunia bisnis, yang jauh sekali dalam dunia bisnis. Jadi itu saja gambaran tentang rencana penjualan jalan tol yang akan dilakukan oleh pemerintah pada tahun ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih.